Shalom Alberta. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Rasakan sukacita Tuhan pagi ini. Amin. Amin. Oke, masih ada waktu 1-2 menit. Saya berikan waktu untuk kita bersatu dulu sebentar yuk. Kita mau nyatakan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat amat baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu yang baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan untuk berkat anugerah-Mu. Kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati, pikiran, perasaan kami tertuju padamu saat pagi hari ini. Ada yang sudah siap menyembah Tuhan? Kita mau naikkan pujian ini bersama. Kami mau menyembah Engkau Tuhan di dalam hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, kekuatanku hanya di dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku
Ku yakin Kau hadir di sini. Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi nyatakan, kami yakin Kau di sini Tuhan. Kau
pernyataan iman kami Tuhan, kami memutuskan untuk mengikut Engkau. Dan kami tidak akan berpaling Tuhan terhadap dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kesempatan kami boleh beribadah Tuhan. Dengan badan yang sehat, terima kasih Tuhan kami boleh berkumpul bersekutu denganmu ya Tuhan. Ini karena anugerah-Mu semata Tuhan, bukan karena kehebatan kami. Dan Kau bekerja beracara dari awal hingga akhirnya ibadah kami ya Bapa. Bila ada kuasa-kuasa jahat yang mengganggu ibadah kami menghancurkan patahkan di dalam nama Yesus. Kami persilakan hanya Roh Kudus-Mu saja ya Tuhan yang beracara dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Kasih tos kanan kiri, kasih tos boleh keluar dari kursi minimal 5 orang ya Bapak Ibu, jangan cuma 1. Oke, puji Tuhan. Sebab Dia baik, amin. Yuk kita mau naikkan pujian ini dengan penuh sukacita, sebab Dia Tuhan Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadirannya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadirannya penuh sukacita. Boleh lambaikan tangannya. Sebelah kanan saja katakan coba yang sebelah kiri, saya mau dengar suaranya. Puji Tuhan. Selama-lamanya. Boleh sama-sama ya. Dia baik. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Oh, Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Yeay. Dia Tuhan yang baik, amin. Bilang ke kanan kirinya, Tuhan baik bagiku dan bagimu. Amin, lagi kita semua. Amin, puji Tuhan. Yuk kita mau sambung pujian kita. Kita mau katakan, Dialah Allah yang besar. Great is our God, great is our God. Woo!
Tuhan kita besar, amin. Amin, puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu. Saya ikut bersuka cita lihat Bapak Ibu semangat sekali memuji Tuhan. Walaupun mungkin sedikit-sedikit ada kesalahan teknis, tapi saya yakin kita semua bersemangat dan bersuka cita, amin. Ya, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya pada pagi hari ini. Kita mau menenangkan diri kita mau siapin hati kita untuk menyambut kebenaran firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia. Tidak pernah terlelap sekejap dan tidak pernah tidur sedetik pun. Kau penjagaku Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau satu-satunya yang aku andalkan, aku harapkan, tidak ada Allah lain seperti-Mu Yesus. Mari dengan iman kita menaikkan pujian ini. Dengan percaya kita naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kau Allah yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Kita mau ulangi pujian ini dari awal. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Saudara sekali lagi jemaat berdiri bersama menyambut firman. Satu-satunya
Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari yang percaya angkat tanganmu, angkat wajahmu dan katakan Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memulihku. Haleluya, 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 haleluya. Sebab itulah Tuhan, pagi ini kami ada di hadirat-Mu, mengucap syukur, menaikkan pujian kami. Engkau Tuhan yang layak terima segala hormat pujian. Kami ada hari ini Tuhan karena anugerah dan karena kemurahan Tuhan. Berfirmanlah, ajar kami Tuhan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Urapan Allah mengajar kami semua, dan tempat ibadah ini yang telah Tuhan percayakan boleh dipakai guna hormat kalau bagi nama Tuhan. Berkati lingkungan yang ada, perasaan yang ada, memberkati kami semua Bapa dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Bersama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat tim pujian penyembahan. Haleluya. Sekali lagi selamat pagi, shalom semuanya. Ya, saya bersyukur pada Tuhan karena pagi ini puasa adalah pulang kembali berkumpul keluarga. Mungkin masih ada yang ingat-ingat saya. Kenalkan, saya Yosef Antonius dari Kerawang, Wong Deso. Ya, saya ingat pernikahan saya di Jakarta tahun 89, lalu di Mayoran tahun 90 saya pindah ke Sunter, digembalakan oleh gembala Bapak Pendeta Markus Tan, Yanti Magdalena Chandra. Dan tahun 90 ya saya digembalakan. Saya ingat saudara, kali waktu yang saya kasih Pak Markus kurang sehat, saya sore main ke rumah berdoa, kunjungan dan berdoa sebagai pelayan. Saya berdoa, Pak Markus berkata, Ton, siap-siap ya, tahun 90. Tuhan akan panggil kamu jadi hamba Tuhan. Saya katakan, iya Pak, kan kami biasa melayani Tuhan. Enggak, Tuhan panggil kamu untuk full time. Oh jangan. Karena saudara, saya tahu dari 80, saya kenal Tuhan sampai 90, saudara, kalau saya melihat kehidupan hamba Tuhan, waktu itu saudara, nelongso. Jadi bilang, enggak deh Pak, saya enggak kepengen jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Udah biarkan saya kerja, saya jago bantu Pak Markus, cukup sudah. Enggak, Tuhan siapkan buat kamu full melayani. Enggak Pak, saya masih nawar. Ya, dan kali waktu Pak Markus ke rumah, minta berkas-berkas. Ada pengajuan PDP, ya, pencalonan pendeta pembantu. Nah, Pak Markus minta berkas, ya udah saya kasih dah. Tapi hati mah enggak lah jadi pendeta. Atau kemudian sekali waktu Pak Markus bilang, Pak, Ton, kamu ke Petamburan, ikut diklat PDP. Ya, setelah ikut diklat, nanti ujian, terus kamu melayani jadi pendeta pembantu. Udah, tiap kerja, ya kerja saya di Pecenongan, di otomotif, saudara, cukup enak kerjaannya, jadi nggak kepikiran jadi pendeta. Lalu kalau Sabtu sore ke Petamburan, ikut diklat PDP. Kalau nggak salah 3 bulan setiap Sabtu, dan ternyata ya dari yang karena didorong-dorong, saudara, selesai diklat, di pujian diumumkan, ya, yang akan membacakan janji pendeta pembantu adalah lulusan dengan nilai yang terbaik, disebut namanya. Padahal saya cuma sekolah terpaksa, tapi lulusannya terbaik, 9,8. Rupanya ini yang Tuhan mau. Nah, dari situlah saudara, saya lalu melanjutkan diklat PDP,
selesai diangkat jadi PDP melayani bersama kampus, dipercayakan membantu beliau, tapi pendidikannya saya lanjut. Ambil kelas PDM, pendeta muda, 6 bulan kalau tidak salah di Petamburan, lalu lanjut lagi saudara, kebablasan saudara. Udah kebacut teologi saudara. Sampai ambil kelas pendeta waktu itu saudara. Hampir 1 tahun, jadi hampir 2 tahun. Lalu kemudian persis tahun 95, 5 tahun kemudian, nyerah sama Tuhan. Ya, begitu panggilnya makin kuat, harus menyerahkan diri. Ya, tapi akhirnya menyerah, full pelayanan tahun 95 dan saya diutus ke Kerawang. Kerawang tahun 97 dan sampai hari ini. Jadi sudah hampir 33 tahun. Ya, puji Tuhan, saudara, kalau sampai ada saya sampai hari ini, hanya dari mulai pindah ke Kerawang, ambil S1 teologi, lanjut lagi S2, lanjut lagi S3, sampai S-Teler. Dan akhirnya malah menjadi dosen, ya, mengembalakan dan menjadi dosen. Dan saya ingat ketika saya mulai belajar teologi, Pak Markus katakan ingat tahunnya, rumusannya 5W, 1H. Ini kalau ada anak-anak muda yang masih ingat-ingat dengan Pak Markus, saya ingat di kantor. Tahun ingat ya, kalau belajar itu kuncinya 5W, 1H. What, where, when, who, how. Wah, satu lagi tadi apa ya? Why. Ingat itu, karena nggak kepikiran buat sekolah dan kuliah. Tapi 5 tuh, belajar. Wah. Dan jadilah hari ini di Mubu Magdalena jadi tanda ini seperti pulang kepada keluarga. Lapor Bu, inilah saya hari ini setelah 30 tahun lebih. Kalau Bu dia sudah pernah saya sudah menikah, cucu sudah 4 dalam perut 1, jadi hampir 5. Udah jadi engkong, kungkung, opa. Puji Tuhan dan banyak hal yang Tuhan kerjakan dan selalu saya ingat dengan terus bukunya juga masih saya simpan. Buku tentang adat budaya Tuhan. Anak mereka Ibu Carmelia dan Carmelita itu sudah 4 ya Bu ya. Bersyukurlah buat Alberta, gereja yang diberkati. Ya, kuat dalam pengembalaan, kuat juga dalam pengajaran. Anak-anak mereka juga kuat dalam pengajaran. Nah, demikian perkenalan kembali, mengingat kembali apa yang Tuhan kerjakan 30 tahun yang lalu. Dan hari ini saya bersama dengan saudara. Siap diberkati Tuhan? Amin. Alberta diberkati Tuhan, katakan amin. Amin, amin, puji Tuhan. Ya, saudara, hari ini kita masuk dalam slide. Ya, sebuah pesan firman Tuhan, invasion attack. Saudara, di awal bulan Oktober kemarin, memasuki awal Oktober, di dalam kami setiap Rabu di Kerawang ada malam menara doa. Waktu malam menara doa sudah muncul 2 kata tentang investment dan invasion. Berikan investasi sesuatu untuk Tuhan, untuk pertumbuhan rohani. Supaya kita menjadi kuat menghadapi serangan-serangan si jahat. Ya, dalam pujian penyembahan itu muncul. Siapkan waktu, investasikan waktu untuk semakin melekat dengan deeper in love with you, deeper in love with you, I love you more than anything in life. Lebih dalam lagi, ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Saudara, sesuatu yang berikan waktu buat Tuhan agar kita mampu menghadapi invasi, serangan si jahat. Itu awal Oktober. Waktu saya merenungkan hal ini, saya share dengan pelayan-pelayan dan jemaat Tuhan. Dan tiba-tiba saudara, tanggal 7 Oktober kita tahu terjadi serangan dari Hamas masuk ke Israel, perbatasan Gaza. Lalu terjadilah sampai hari ini. Lalu kami di Kerawang ada panti jompo lansia. Kami, diakonia kami dalam bentuk membangun rumah jompo. Saya siang main ke panti jompo ini saudara, ada pohon-pohon mangga karena kemarau panjang kemarin, jadi pohon itu banyak kering saudara. Lalu saya mulai ambil golok, saya tebang-tebangin yang kering-kering. Nah, satu pohon mangga selalu menjulang tinggi. Saya tebang, gantung. Jadi saya tarik. Bro, waktu saya tarik, tiba-tiba di kepala saudara jatuh sesuatu. Bruk. Karena kalau terjadi sesuatu kan otomatis merem kita.
Waktu merem, kok rasanya itu saudara, enggak keras, tapi sekujur tubuh. Tiba-tiba saudara, banyak semut habis. Istri saya, ya pengurus padi, Pak Anton, itu sarang semut api kan. Saya buka mata, bener saudara, itu semut. Ya, yang merah, yang gede-gede saudara. Waduh saudara, itu enggak hitungan detik saudara. Dari kepala sampai leher. Gatel dan panas saudara. Pedas. Terus saya bilang, waduh kurang ajar, ini semut nyerang. Saya bilang, itu bukan semut yang nyerang Pak. Bapak yang nyerang duluan. Nah sekarang serangan balik katanya. Ternyata saudara, kalau namanya serang menyerang, apalagi kalau menghadapi serangan balik, kalau nggak hati-hati saudara, itu menyakiti. Ngomong kanan kiri, hati-hati dengan serangan balik. Invention attack. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa invasi adalah perbuatan memasuki wilayah negara lain dengan mengerahkan angkatan bersenjata dengan maksud menyerang, menguasai, bahkan menghancurkan. Jadi saudara, pada waktu mempersiapkan Oktober ini memasuki November, saya terinspirasi dengan kebenaran firman Tuhan. Hati-hati dengan sebuah invasi atau serangan si jahat, kalau kembali pada Lukas 21. Kita baca sama-sama ya. Semangat ya baca ya. 2, 3. Berjaga-jagalah apa saudara? Senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan. Kata kekuatan. Untuk luput dari semua yang akan terjadi. Supaya kamu sahabat tahan. Supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu. Supaya kamu dapat bertahan di hadapan anak manusia. Kita lihat saudara 50 tahun yang lalu, ya, Oktober 73, Israel pernah diserang ya oleh Hamas Palestina dan koalisinya yang dikatakan perang 6 hari perang Yom Kippur. Puji Tuhan saudara, beberapa kali saya ke tanah perjanjian, saya bisa melihat karakter mereka. Dan 50 tahun kelihatannya tenang-tenang saja. Ya, sehingga Israel cukup terkecoh. Mereka merasakan kenyamanan hampir 50 tahun. Ya. Dan tiba-tiba itu namanya jurik ujuk-ujuk saudara. Nyahuta jurik ujuk-ujuk saudara. Ayah orang sudah di dia. Oh ayah. Sampurasun rampes ya. Kumandamang. Orang Jawa ada di sini, orang Jawa ujuk-ujuk. Aduh. Tukang enjing. Selamat. Orang Sumatera ada di sini. Aduh. Ora. Saya diramu di debat. Orang Chinese ada? Santi Cuk. Diberkati Tuhan semua. Para setan ujuk-ujuk. Iblis itu bekerja tiba-tiba, sewaktu-waktu. Ya, Yohanes berkata hati-hati. Karena si pencuri itu kerjaannya adalah ingin membunuh dan makanya Lukas berkata hati-hati. Muncul satu kata, investasikan, berikan satu waktu sesaat. Jadi kita akan masuk dalam pesan firman. Untuk berjaga-jaga senantiasa. Ya. Next slide dikatakan dalam Lukas 4 ayat 13. Sebab iblis menunggu waktu yang jemaat Lebet yang dikasih itu. Sebab iblis sampai hari ini menunggu waktu yang baik. Untuk apa? Menyerang kembali. Kita tahu ketika Yesus mengawali pelayanannya, ya, iblis datang mencobai Yesus. 3 kali dicobai kan. Ketika dia lapar, rubahlah batu ini jadi roti. Naik ke atas bumbungan besialah, lemparkan dirimu, nanti malaikat datang engkau. Dan yang terakhir adalah sembahlah aku, kata iblis tadi, semua harta kuberikan kepadamu, dan Tuhan Yesus menang atas pencobaan. Ketika menang, saudara, dikatakan maka iblis mundur. Ya, iblis mundur. Tapi menunggu waktu yang baik menurut si iblis. Tentunya dia mengincar Yesus. Tapi kemudian Yesus telah menderita, mati,
hidup dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi roh Allah yang dalam diri Yesus, rohnya datang kembali sebagai penghibur dan penolong, Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu ada pada kita. Yang percaya katakan amin. Roh Tuhan, roh Allah mengurapi kita, ada pada kita. Nanti katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh Tuhan ada pada kita. Maka yang ditunggu oleh si iblis adalah ketika kapan? Ketika kita sebagai orang Kristen, yang dikatakan ada Kristus dalam hatinya. Kapan ini waktunya orang-orang Kristen ini mulai lengah, mulai tidak berjaga-jaga. Ini pesannya, so. Ketika ada orang Kristen yang mulai mapan dan mulai lengah, maka iblis menunggu waktu. Seperti yang dikatakan, sebab itu berjaga-jaga senantiasa. Karena iblis sampai hari menunggu waktu yang baik. Karena iblis tahu waktunya sudah sangat singkat. Kalau perhatikan tanda-tanda zaman, apalagi kitab Wahyu, perhatikan pesan profetik di sana. Semakin nyata tanda-tanda zaman. Ya. Filipi 2 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, waktu yang sudah sangat dekat ini, biarlah engkau senantiasa taat. Dan orang yang taat adalah orang yang mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar akan Allah. Orang yang taat, orang yang berjaga-jaga adalah mereka yang hidupnya dengan takut dan gentar akan Allah. Dia akan menginvestasikan waktunya, kehidupan secara pribadi dengan Tuhan untuk berjaga-jaga atas serangan si jahat. Dan kita lihat saudara, ketika Israel tidak berjaga-jaga 50 tahun, aman, 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 sekonyong-konyong. Dan dia tiba-tiba ujuk-ujuk saudara, serangan terjadi. Lalu Israel menyerang balik dan dua pihak korbannya begitu. Sampai hari ini kita berdoa agar kedua belah pihak bisa memiliki waktu. Sudahlah, jangan sampai ada korban. Serangan balik itu, saudara, invasion attack itu sangat merugikan. Kita sebagai orang Kristen, kalau tidak berjaga-jaga, iblis menyerang bukan hanya mencuri. Targetnya jelas, dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Targetnya jelas. Harus dibunuh. Harus dibinasakan. Ya. Bukan sekedar dicuri. Sebab itu 2 Petrus 1 ayat 5, 9, 10 next slide dikatakan. Maka biarlah kita orang-orangnya telah terpanggil. Jadilah umat pilihan Allah. Tadi 2 Petrus 1, 5, 9, 10 bawa pulang. Baca di rumah ya. Jadi ibadah bukan sekedar dengar khotbah. Ibadah nats yang dibawa pulang, nanti malam buka lagi. Kita berdoa, saudara pulang, tapi Roh Kudus berbicara banyak di telinga suara. 2 Petrus 1, 5 dan 10. Diingatkan bahwa kita banyak yang terpanggil. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, ya. Kita terpanggil. Saudara, ada pagi ini di gereja. Kita semua dipanggil menjadi orang Kristen. Tetapi Tuhan ingatkan, banyak yang terpanggil. Terus selanjutnya apa, saudara? Tapi sedikitnya akan terpilih. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Oh, indah. Tapi panggilan ini bisa dicuri ketika tidak Jadi jangan bangga kalau KTP-nya Kristen. Jadilah umat yang terpilih. Siapa yang terpilih? Yang tadi itu. Setia mengerjakan anugerah keselamatan. Kita sudah diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Tapi kalau tidak berjaga-jaga,
bisa hilang keselamatan itu. Bahkan firman Tuhan yang dikatakan, ada berkata, mereka yang terpilih pun bisa kehilangan kesetiaan. Ketika proses terjadi, katakan proses. Ketika proses terjadi, bisa tergoncang. Lalu bisa kehilangan kesetiaan. Ya, setialah sampai seperti Tuhan Yesus. Bukan hanya bangga dipanggil, tapi menjadi orang yang terpilih dan tetap setia. Ayo saudara, kalian di sini banyak orang-orang tua. Ya. Ini bulan Januari ini sama umur yang ke-60. Catat ya, Januari umur 60. Nah, happy Yarah. Ada tante hampir 80 tahun. Tante. Setialah. Nah saudara, untuk menjadi orang yang telah meresponi panggilan Allah dan menjadi umat yang terpilih dengan tetap setia, 2 Petrus 1 mencatat agar proses pertumbuhan iman kita terus ditambah-tambah. Amin. Terus bertambah-tambah. Dari iman bertambah dalam kebajikan, terus bertambah dalam pengetahuan akan Allah, bertambah dalam penguasaan diri, semakin tekun, semakin saleh, semakin mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya. Yang mau katakan amin. Bertumbuh berarti semakin bertambah-tambah. Amin, saudara. Apakah aku sedang bertumbuh hari-hari ini? Atau kebiasaan kita hari-hari sedang stuck, sedang lari di tempat. Boro-boro lari saudara, mungkin juga lagi diem. Ya udah. Kamu ngapain jadi orang Kristen? Nunggu mati Pak, nunggu Tuhan Yesus datang. Harus melakukan sesuatu. Next slide. Setiap orang Kristen harus semakin giat dalam pengenalanmu akan Yesus Tuhan. Ya. Satu sisi dalam from believers unto disciple. Bukan hanya sekedar percaya duduk dengan mas di gereja, tapi mau menjadi seorang murid, mau belajar. Saya bersyukur ketika almarhum Pak Markus, ya, saya udah kelar SMA semuanya dari Tegal, saudara, lalu di Jakarta kerja, semuanya aman, nyaman, pekerjaan baik, semua rumah tangga baik. Harus berkata, lanjut, ikut, diklat, ya, dipaksa, sini. Nih, 5W, 1H, kau belajar. Ya, saudara. Awalnya terpaksa. Tapi kemudian saya melihat kebablasan, saudara. Terus lanjut belajar sampai hari ini masih belajar terus. Dari seorang yang percaya menjadi seorang murid, jadi yang cuma sekedar dengar-dengaran, jadi seorang yang mau melakukan firman. Dari yang dulu menjadi orang Kristen adalah Christ for me. Tuhan, ini aku, Tuhan, berkati aku, tolong aku, Tuhan, limpahkan. Semuanya aku harus menjadi dewasa berkata, I'm for Tuhan. Aku sudah lama di dalam Engkau, aku diberkati. Sekarang Tuhan mau apa atas hidupku? Ya. Jadi berkat, jadi kesaksian. Dikatakan tidak tahukah engkau? Engkau adalah surat pujian bagi Allah. Dan dunia ini sedang menuju pada kebinasaan dan dunia sedang butuh kabar baik. Dunia ingin mendengar kabar baik dari saudara. Mereka yang lemah, letih, lesu, berbeban berat. Kita jangan cuma bisa duduk di gereja, aman, nyaman, enak. Enggak. Ada waktunya hari-hari ini. Di mana saudara keluar dari gedung gereja, ketemu banyak orang, apalagi mereka yang sedang mengalami proses kehidupannya. Anda ke sana, jadilah saksi bagi nama Tuhan yang mau katakan. Ya, di Eropa, saudara, pada waktu Perang Dunia Kedua, next slide, ada sekolah seminari Alkitab, di halamannya saudara ada patung Yesus berdiri seperti itu. Ya, datanglah kepadaku yang letih, lesu, beban berat, datang berat. Nah, saudara, pada waktu Perang Dunia Kedua, ya, sekolah tersebut diserang, patung Yesus rubuh.
Selesai perang, diperbaiki. Diangkatlah patung Yesus. Ternyata dua tangannya hancur. Dua tangannya hancur, maka kepala atau rektor berkata, kita perbaiki. Tapi kemudian rektor berkata, udah enggak usah diperbaiki. Cukup kembalikan tanpa tangan. Ya, orang bertanya, maksudnya apa? Tulis aja. Tulis, I have no hands but yours. Mulai sekarang, atas semenit tadi punya moto. Patung Yesus dengan tanpa dua tangan. Tapi tulis tambah, I have no hand. Aku nggak lagi punya tangan di dalam dunia ini. Tapi tanganku adalah tangan. But yours. Artinya saudara, Yesus sudah naik ke rumah Bapa di surga. Duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dia di surga. Tapi di bumi ini ada saudara. Ada kita semua. Dan kitalah tangan-tangan Tuhan di bumi ini. Di mana kita ada, biarlah dunia melihat bahwa ada tangan Tuhan. Lewat tangan saudara. Hidup jadi berkat. Mau melayani. Minimal kita menaikkan doa syafaat. Mau memberikan telinga mendengar keluhan. Naikkan sebuah doa syafaat. Kalau Tuhan kasih berkat. Ada kelebihan ringan dalam menolong. Yang mau katakan amin. Ya. 2 Petrus 1:10 berkata. Sebab itu saudara-saudaraku. Biarlah engkau semakin sungguh, katakan sungguh-sungguh. Biarlah engkau semakin sungguh-sungguh, agar panggilanmu dan pilihanmu semakin teguh. Diingatkan agar semakin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kita balik antitesis itu. Tapi jika kamu tidak sungguh-sungguh, dan tidak melakukan iman Kristenmu, atau orang bilang cuman cek cicing-cicing wae. Mana orang sudah tadi? Ya, betul cicing-cicing. Hanya duduk-duduk saja santai. Yang penting aku baik, aku sehat, aku diberkati dan nggak peduli luar sana. Maka kamu akan tersandung. Untuk menjadi kuat, lakukan. Pemuritan, melayani, kesaksian. Kalau enggak akan tersandung. Saudara, dalam kitab Wahyu mengingatkan kita. Di akhir zaman, ya, kalau dulu saudara, waktu di Taman Eden, si pencuri itu, si iblis itu disebut sebagai seekor ular. Tapi nanti dalam kitab Wahyu dikatakan ular ini sudah menjadi seekor naga tua. Dan si naga tua ini, ya saudara, itu buntutnya, ekornya akan menyabut, memukul. Dan ada ayat dikatakan hati-hati di akhir zaman. Ketika pencobaan sedemikian rupa di muka bumi ini, ada sepertiga bintang di langit itu akan jatuh ke bumi. Dan kita ingat pesan profetiknya di sini. Ketika Allah berjanji kepada Abraham, keturunanmu akan seperti bintang di. Nah, kalau kita bicara misalkan bintang di adalah anak-anak Tuhan atau orang Kristen, seandainya sekarang ini ada penduduk bumi sekitar 6, 7, 8 miliar. Seandainya ada 3 miliar orang Kristen. Sepertiganya berapa? Berapa kira-kira? Kalau 3 miliar, sepertiganya berapa? 1 miliar kali ya? Ya. Di akhir zaman, ketika kegoncangan, ketika penderitaan, ketika banyak hal terjadi, Firman berkata, jangan sampai anak-anak Tuhan tersandung. Lalu menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Nah, kalau dibaca ular naga ini, sesuatu yang menyakiti. Aniaya, penderitaan, Matius pasal 20. Tanda-tanda zaman. Tanda-tanda awal penderitaan. Dan kita melihat sekarang ini, tidak semakin baik. Kita perlu was-was. Tapi yang dikatakan, yang berjaga-jaga, tidak akan tersandung. Ngomong kanan kiri, supaya itu berjaga-jaga. Kasih tahu, berjaga-jaga. Supaya nggak tersandung. Ya. Ekor naga ini suara, maaf ya, itu di buntutnya ada kelamin. Ya, ada kelamin di situ. Alvital. Ini bicara tentang perjinahan, percabulan, pelacuran baku. Tuhan ingatkan, kekerasan situasi jam termasuk kita lihat
LGBT. Ini akan semakin memukul. Ini kan tanda-tanda yang jelas Tuhan katakan, kalau kau tidak jaga-jaga, tidak memperhatikan sungguh-sungguh, jangan sampai kau tersandung. Sudah diingatkan. Sekarang bagaimana caranya, saudara? Untuk berjaga-jaga, untuk bertumbuh. Next slide. Ya. Di dalam Ibrani 10 ayat 25. Next. Kita baca sama-sama ya, next slide. Nah ini, 2, 3. Janganlah, teruslah, kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara percaya atau tidak, ini waktunya saudara semakin lebih dekat lagi. Bahkan saudara melihat ya PBB ada satu agenda kerja 10 tahun ke depan. Beberapa organisasi yang lain juga mengatakan lihatlah 10 tahun ke depan. Dan juga saudara ada satu kegerakan dari hamba-hamba Tuhan yang mendapatkan anugerah pesan profetik. Ketika di Belanda kemarin mereka kumpul di Amsterdam, mendapatkan hal yang sama. 10 tahun ke depan, memperhatikan tanda zaman. Saya tidak mengatakan 10 tahun lagi kita akan kiamat. Tidak. Nah, kita nggak meramal itu. Tapi bisa. Katakan bisa. Bisa. Ketika semua baik badan-badan ormas di dunia dan juga di dalam hamba-hamba berkata, perhatikan 10 tahun ke depan. Saudara, 10 tahun ke depan, kalau kita bicara waktu itu masih panjang juga. Akan ada masa aniaya, ada antikris, ada 1000 tahun damai, baru nanti ada Tuhan datang. Kelihatannya masih panjang. Tapi Tuhan katakan, kalau kamu tidak berjaga-jaga, akan tersandung. Melihat dunia yang sedang kacau ini. Tapi Tuhan menjanjikan. Ya, orang yang layak di hadapan Tuhan, dia akan berjalan semakin kuat, berlari semakin kuat. Misalnya, jangan jauhkan diri bersekutu. Ibadah kita di hari Minggu bagus kan. Tapi juga di tengah minggu, kami selalu sudah sejak dari tahun 97 tadi Karawang. Setiap Rabu kami bikin malam menara, malam doa. Tanggal 2 ini hari apa? Saya undang, mari kalau hari Rabu datang, nggak ada agenda yang lain. Duduk, doa, pujian, penyembah. Nantikan pesan firman Tuhan yang remah. Lalu bersyafaat, berpuasa. Setiap Sabtu, Jumat, semua kita berpuasa. Kami lakukan sampai hari ini. Untuk belajar semakin intim dan semakin intim. Tapi lebih daripada pertemuan di rumah Tuhan hari Minggu atau hari Rabu. Saya mengatakan setiap rumah tangga harus ada mesbah keluar. Selain mesbah baca firman, doa tiap hari. Amin. Harus ada mesbah pribadi dan mesbah keluarga. Boleh saya tahu yang suami istri boleh memegang tangannya, yang suami istri gitu ya. Masih bergandeng tangan suami dan istri di rumah? Masih bisa nggak gandeng tangan? Ya. Sejak saya menikah 89 sampai hari ini, tiap pagi jam 5 kami mengucap syukur. Tuhan, terima kasih pada hari yang. Dan itulah buat kami bertahan. Banyak masalah, wah kayak pisang. Yang namanya masalah tuh banyak. Maklum lah ya, ini melankolik orang Jawa. Dapat istri orang Betawi, Jakarta. Gagah perkasa luar biasa. Perbedaan yang sama. Tapi kalau kami bertahan sampai hari ini, dan saya bersyukur dengan istri saya. Karena mesbah. Bergandeng tangan senantiasa. Ada jam-jam pribadi, mesbah pribadi. Ada pertemuan dengan keluarga. Ada pertemuan doa di gereja. Dan ada ibadah raya di hari Minggu. Dan itulah yang menguatkan kita menjelang hari. Satu kata, saudara. Next slide. Bergaul karib dengan Tuhan. Hari-hari ini saudara bergaulah karib dengan Tuhan. Sebab Mazmur berkata 25.
Orang yang berkarib dengan Tuhan, maka dia akan mengerti. Dikatakan Tuhan akan memberitahu hal-hal apa yang akan terjadi. Orang bilang hari-hari ini jangan ojo gumon. Itu bukan bahasa Jerman, bukan bahasa Belanda. Ojo gumon itu artinya jangan suka terkaget-kaget hari-hari. Hah? Kok gitu? Kok enggak? Kalau sudah mengerti firman Tuhan, sudah bergaul karib dengan Tuhan, apapun yang terjadi, dalam suka duka kan apa saudara? Tetap tersenyum. Itu orang tua. Yang muda candle tadi apaan sih lagu tadi? Kalau yang bisa lagu ini pasti seangkatan kita. Orang yang intim dengan Tuhan, mengerti tanda-tanda zaman, apapun yang terjadi, ya, dia akan tetap tersenyum. Ya, waktunya sudah sangat tinggi. Udah dekat waktu. Dia semakin mempersiapkan diri. Karena orang yang karib dengan Tuhan, Amos 3 ayat 7 berkata, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya. Lihat saudara. Ini sedang tergenapi. Amos 3 itu tantangan-tantangan, masalah-masalah apapun yang terjadi hari ini bukan ujuk-ujuk begitu saja. Apa yang terjadi tidak tiba-tiba. Itu semua sudah tercatat dalam Alkitab. Almarhum Pak Markus selalu mengingatkan, baca Alkitab. Baca Alkitab. Baca Alkitab. Setiap pagi kami baca Alkitab. Malam waktu pun kami baca Alkitab. Membangun keintiman dalam roh, dalam doa pujian penyembah. Bertumbuh dalam pembacaan Alkitab. Maka nggak perlu kaget dengan apa yang terjadi. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya. Alkitab yang di tangan saudara. Enggak Pak, saya mau dengar suara Tuhan. Benar, siap saudara. Tengah malam dia berkata, aku kabur. Baca Alkitab. Tuhan sanggup bicara lewat telinga saudara. Tapi setiap hari Alkitab di tangan saudara, itulah suara Tuhan. Waktu kemenakan pujian, penyembahan, syukur, baca Alkitab. Waktu Anda merendahkan diri, menahan lapar, berpuasa. Di situ Tuhan akan singkapkan banyak. Wah, kalau sudah bisa melihat apa yang terjadi dan tergenapi sekalipun dengan mata melihat, waduh, sepertinya ini menakutkan dan menyeramkan karena kita mengerti itu adalah bagian daripada rencana Tuhan. Tuhan pasti pelihara kita. Kita akan mengerti Allah sedang memelihara hidup kita. Mari kita puji Dia yang kekal. Dia menciptakan langit, bumi serta isinya. Saudara, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini tentang investasikan sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Yaitu hidup semakin lebih intim, lebih kuat, supaya kita kuat menghadapi invasi, serangan si jahat. Doa, pujian dan penyembahan, investasi waktu. Waktunya sudah sangat-sangat tinggi. Saya tidak mengatakan waktunya kiamat itu. Tapi pengenapan firman Tuhan semakin nyata, dan semakin. Bila jemaat Tuhan GBI Alberta ini, jemaat yang semakin dewasa, semakin intim, terus bertumbuh. Kita bukan cuma kumpul di Sunter, kita sekali waktu akan kumpul di awan-awan yang permai dan berkumpul di surga yang mulia. Amin, saudara. Tetap bertumbuh, tetap semangat, tetap sehati dan sepakat dalam Tuhan. Sekali Yesus tapi apapun tantangannya, tetap menjadi orang yang terpanggil, terpilih dan tetap setia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. 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 Yuk kita berdiri sama-sama saudara pada firman Tuhan, kita mengucap syukur. Haleluya. Tuhan, kami mau menyenangkan hatimu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu,
Bila tenang saudara, angkat pujianmu sebagai doa kita. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ini doa kami Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini. Ku mau jadi bencana, bencana untuk hormat-Mu. Ku mau cemerlang Tuhan, bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Haleluya. Semua ku berikan padamu, Yesus Tuhan. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Segenap hatimu katakan, menyenangkanmu. Oh haleluya. Hanya itu kerinduan, oh Yesus. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Biarkan musik mengalun dengan lembut. Jemaat Alberta yang dikasihi Tuhan, ambillah sesaat, teduhkan hatimu. Tetap bawa segenap jiwa, pikiranmu, hati pada firman Tuhan. Satu yang diingatkan, berjaga-jaga senantiasa. Perhatikanlah tanda-tanda zaman, bukan untuk menjadi takut, tapi mengajar kita mengingatkan, semakin takut akan Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan, punya waktu untuk investasi, semakin mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan. Oh haleluya. Mari Bapa, hampiri setiap kami jemaat-Mu ini Tuhan. Setiap pribadi Bapa, kuatkan dan teguhkan. Bahkan ingatkan kami yang mungkin hari-hari ini kami sedang dalam kondisi yang nyaman, bahkan mungkin mulai renggang, mulai menjauh dari hadirat-Mu, hanya sebatas formalitas dalam ibadah kami. Namun hati kami, pikiran kami sesungguhnya menjauh daripada-Mu. Bawa kami semakin melekat Tuhan. Roh, jiwa dan tubuh kami terpelihara dalam hadirat-Mu. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Saudara, Kau yang rindu, terus Roh Kudus yang mengurapi kita, menggairahkan kita, membangkitkan. Mari secara pribadi hadapan Tuhan, Kau naikkan doamu, naikkan syukurmu. Kau bisa pejamkan matamu dan angkat wajahmu. Bahkan kau bisa angkat dua tangan berkata, Tuhan, bangkitkan rohmu, bangkitkan rohmu Tuhan. Oh bangkitkan rohmu atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Oh rapa syakada rapa 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 syikidi rapa 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 rapa. Ya Tuhan, ambil waktu 1 menit 2 menit saudara. Setiap pribadi, mari ambil waktumu secara pribadi. Panggil Dia Yesus, 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 Yesus. Tuhan, Kau yang menjamah dan menguatkan jemaat-Mu Bapa. Oh haleluya. Mari Tuhan, Roh-Mu yang mengurapi kami, membangkitkan Roh-Mu atas setiap kami Tuhan. Bersama katakan, menyenang. Kami mau Tuhan, Yesus. Nyalakan api cinta-Mu kembali pada setiap kami Tuhan. Roh yang menyala-nyala Bapa. Kami mau semakin lebih tekun, semakin lebih intim Tuhan. Hanya itu yang mau katakan, hanya itulah kerinduan kami Tuhan. Hanya itu kerinduan. Oh haleluya. Hanya itu kerinduanku. Bersyukur buat kesempatan firman-Mu Tuhan disampaikan di tempat ini. Maka berdoa saat jemaat pulang terus terngiang-ngiang dalam penerangan firman Tuhan.
Mereka mengambil sikap semakin dekat dengan Tuhan. Waktu malam kembali merenungkan firman-Mu Tuhan. Meteraikan untuk boleh bertumbuh jemaat yang dewasa dalam Tuhan. Berkati Ibu Gembala Jemaat, berkati anak mandu cucu semua yang ada. Berkati seluruh pelayan Tuhan. Berkati jemaat-Mu, terlebih gereja-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati sampai Tuhan datang. Hanya di dalam nama Yesus berdoa. Haleluya, bersama kita katakan amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada host. Amin. Saya yakin kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oke, kita akan memberikan persembahan untuk yang bertugas. Saya undang untuk maju ke depan. Nanti minta dengan kasih Diaken Yong Priantini berdoa persembahan kita saat pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, bersyukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh dilayakkan untuk memuji menyembah-Mu. Terlebih mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Mengingatkan kami untuk menginvestasikan waktu kami, tenaga kami, apapun yang kami punya. Untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan berikan persembahan. Tuhan ajar kami untuk memberi dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Berkati kedua hamba-Mu yang menjalankan kolektan pada pagi hari ini dengan berkat yang khusus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk membaca pengumuman, saya undang untuk maju ke depan saat pagi hari ini. Shalom semuanya. Sebelum saya membacakan beberapa warta, saya mau bertanya apakah ada di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Sepertinya nggak ada ya, semua adalah jemaat yang setia, puji Tuhan. Dan saya sekali lagi mewakili Ibu Gembala dan seluruh jemaat GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yosef Antonius yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga kepada semua pelayan yang sudah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Jangan lupa buat ibu-ibu, buat oma-oma, buat papa-mama juga untuk mengantarkan anak-anak dan cucu kita untuk bertumbuh di dalam firman Tuhan melalui sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu jam 10:30 siang setelah ibadah raya ini. Untuk Komsel Pemuda Alberta diadakan hari Minggu ini tanggal 26 November jam 11 siang. Jadi biasanya mungkin jam 1 ya, kalau sekarang diadakannya jam 11. Jadi ingat untuk para pemuda bisa hadir di minggu ini tanggal 26 November jam 11 siang, dan firman Tuhan akan dibawakan oleh saudara Andreas Tan. Untuk wanita diundang juga hadir dalam kebaktian WBI yang diadakan setiap hari Selasa jam 10 pagi. Hari Selasa ini tanggal 20 November, firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Karmelia Suryanto. Jangan lupa ibu-ibu untuk sama-sama hadir di tempat ini Selasa jam 10 pagi. Mari juga bergabung bersama kami dalam Benteng Doa GBI Alberta setiap hari Jumat jam 10 pagi. Dan Benteng Doa ini bukan hanya untuk jemaat Alberta, bisa juga untuk umum. Jadi mungkin hari Jumat kemarin kita juga ada bukan dari jemaat juga bergabung bersama-sama kami di tempat ini untuk doa bersama-sama. Kita bergumul, kita berdoa untuk pergumulan kita, juga untuk gereja dan bangsa dan negara. Jadi ayo yang selama ini belum gabung, punya kesempatan setiap hari Jumat jam 10 pagi datang bersama-sama. Kan seperti Pak Anton tadi bilang, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah ya. Jadi ayo Bapak Ibu yang punya kesempatan, punya waktu, jangan sungkan-sungkan untuk bergabung di dalam Benteng Doa setiap Jumat jam 10 pagi. Untuk kaum muda diajak untuk hadir
tiap hari Sabtu jam 6 sore dalam komunitas EYT. Dan Sabtu ini tanggal 2 Desember, firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata Sutejo. Seluruh jemaat juga diundang untuk kembali hadir di ibadah kebaktian umum minggu depan tanggal 3 Desember jam 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Wiwi Kartaelia. Dan jangan lupa minggu depan kita juga bisa kembali menikmati tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Dan perjamuan ini hanya bisa dinikmati oleh jemaat yang sudah dibaptis air. Jemaat juga diberikan kesempatan untuk mengembalikan perpuluhan. Jadi bisa tolong disiapkan dari rumah untuk minggu depan. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Li Hong Nyo, Oma Hong ya, tanggal 28 November, hari Selasa ini. Mungkin hari ini nggak datang. Nanti kita bisa WA di WA group untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Hong. Dan juga Caleb GBI Alberta nih, yang akan berulang tahun tanggal 1 Desember, yaitu Diaken Rita Sutejo. Ayo berdirinya, siapa tahu ada yang belum kenal. Ini dia seleb kita yang akan ulang tahun. Kalau ada yang mau punya kesempatan mungkin jam 12 siang diajak makan siang ya, Nyak, tanggal 1. Iya, tanggal 1 nanti. Jadi udah diingetin. Ya, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Untuk dana yang dibutuhkan untuk kebaktian Natal dan tutup tahun, dibutuhkan sebesar kurang lebih 10 juta, yaitu untuk konsumsi, untuk souvenir, dan yang lainnya. Sampai saat ini jumlah dana yang sudah diterima yaitu Rp9.500.000. Jadi masih ada kekurangan berapa? 500.000. Ya, lulus semua matematikanya. Jadi masih ada kekurangan Rp500.000. Mari kita juga bisa mendukung dana Natal ini melalui rekening gereja, bisa transfer langsung ataupun melalui QRIS yang biasa tertempel di bangku di belakang, atau bisa melalui amplop persembahan yang sudah disediakan biasanya di belakang ya. Dan untuk acara tutup tahun nih, kita semua jemaat diajak berpartisipasi dalam acara rasa kebersamaan. Jadi jemaat ini acara diadakan untuk kita semua, oleh kita, dan untuk kita diajak untuk membawa makanan ataupun minuman. Jadi sistemnya kayak potluck gitu ya. Semua bisa berpartisipasi dan gak usah khawatir, jemaat yang datang kan bakal banyak nih, bisa 100 kali ya, Nyak, biasanya ya. Ya, jadi tolong jangan khawatir, maksudnya aduh saya nggak sanggup kalau bawa makanan sampai 100 porsi. Gak usah khawatir, seberapapun jumlah yang akan kita bawa, semampunya kita, mau bawa 10 porsi, 2 porsi, kita yang penting kita sama-sama ikut berpartisipasi. Namanya juga judulnya kan rasa kebersamaan ya. Jadi harus bersama-sama. Kalau misalkan juga ada jemaat yang misalnya gini, saya nggak bisa masak, atau saya repot mesti beli-beli dulu. Padahal pagi-pagi aja udah riweh gitu kan, udah mau ke gereja, udah mesti dandan, biasa ibu-ibu kan. Kalau memang nggak punya kesempatan, nggak punya waktu untuk masak ataupun beli, bisa juga dengan senang hati kita menerima bahan mentahnya nih. Tapi jangan kasih kol wortel ya, maksudnya bahan mentah ntar suruh saya yang masak, saya juga nggak bisa. Maksudnya bahan mentah ya bisa berupa dana, nanti dana itu akan disiapkan oleh panitia untuk membeli makanan atau minuman gitu. Jadi kita yang beliin, itu juga bisa ya. Atau gini, mungkin ada jemaat yang, aduh kalau saya sendiri, saya keberatan nih, saya mau ngajak teman saya nih join, mau beli 20 porsi bakmi misalnya. Saya mau berdua apa bertiga, join aja, itu juga bisa ajak bareng-bareng ya. Dan jangan lupa didaftarkan dulu supaya mempermudah panitia untuk mencatat dan daftar. Paling telat kalau nggak salah tanggal 17 Desember ya, minggu kedua Desember, itu bisa daftar ke saya atau Diaken Lilumin, itu bisa daftar. Dan sampai saat ini sih udah ada kan, kita lihat juga di WA group beberapa
saudara-saudari kita yang udah daftar mau bawa ini itu. Jadi lebih baik didaftarkan dulu dan kalau bisa dikasih tahu berapa porsi. Jadi nanti kalau mempermudah panitia untuk mempersiapkan segala sesuatunya nanti ya. Itu aja. Dan untuk rangkaian Natal tahun 2023 dan kebaktian tutup tahun Sabtu tanggal 9 Desember yaitu Natal EYT yang akan dilayani oleh PDM Lukas Andreas. Untuk kaum wanita diadakan Selasa tanggal 12 Desember jam 10 pagi dilayani oleh pendeta Asigor Sitanggang. Untuk hari Minggu Alberta Kids mengadakan Natalnya tanggal 17 Desember. Jadi tolong ibu-ibu, oma-oma ngingetin cucu-cucunya untuk Natalan di tempat ini tanggal 17 Desember jam setengah 11 siang. Dan untuk Natal umum GBI Alberta diadakan tanggal 24 Desember, tapi tolong perhatiin jamnya bukan jam 8 pagi seperti ibadah raya biasa, tapi khusus untuk Natal diadakan jam 10 ya. Jangan kepagian, nanti belum dibuka gerbangnya. Ya, kalau untuk Natal umum akan dilayani oleh pendeta Kiki Cahyadi. Sedangkan untuk Minggu tanggal 31 Desember, kebaktian tutup tahun akan dilayani oleh Ibu Gembala yaitu pendeta Magdalena Gianti Chandra. Untuk EYT akan diadakan outing Natal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember. Jadi setelah ibadah Natal ya, EYT akan mengadakan outing tanggal 16 Desember 2023 di Bond Street Asia dan biayanya sebesar 150.000. Biaya ini sudah disubsidi dan sudah termasuk makan. Dan acara ini bisa terbuka untuk umum. Kalau untuk usia Indah bisa ikut nggak? Siapa tahu ada yang mau kan? Kalau saya sih kuat aja. Oke, jadi mungkin kalau belum bergabung dengan EYT tapi punya teman yang mau ikut acara ini dipersilahkan karena terbuka untuk umum. Itu aja. Dan mari kita tetap mendukung gereja kita melalui persembahan perpuluhan yang bisa dilakukan melalui kantong kolekte, kotak perpuluhan, bisa juga melalui transfer ke rekening gereja, scan QRIS, dan juga amplop persembahan yang disediakan. Dan jangan lupa setiap malam kita juga masih tetap ada satu keharusan sih sebenarnya ya Bu Gem ya. Untuk doa bersama setiap jam 9 malam. Jadi tolong kalau udah jam 9 malam, yang lagi nonton stop dulu, yang lagi ngapain stop dulu sebentar, kita bersatu, kita berdoa bersama-sama di tempat kita masing-masing, gak usah harus ke gereja, tapi dimanapun kita berada, kita sediakan waktu untuk berdoa bersama-sama buat gereja, buat bangsa dan negara. Kalau ada pergumulan juga mungkin ada pokok-pokok doa yang mau didoakan bersama-sama, jemaat juga bisa menyampaikannya kepada staf gereja untuk nanti kita ditulis di grup, WA grup untuk kita sama-sama kita doakan juga ya. Dan kita juga bisa mengikuti kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan di WA grup kita, terutama juga untuk para pelayan supaya bisa memperhatikan jadwal pelayanannya. Dan kita juga bisa memfollow Instagram @GBI Alberta Team dan Facebook page GBI Alberta. Nah, di depan nanti kita bisa lihat beberapa foto di mana Ibu Gembala dan beberapa staf kemarin ini tanggal 22 November besuk ibu dari saudari Desi dan Ibu Lisna yang masuk ke Rumah Sakit Hermina Kemayoran, dan puji Tuhan kalau saat ini sudah kembali ke rumah dan biar Tuhan yang memulihkan secara sempurna. Mungkin ada tambahan pengumuman dari Ibu Gembala? Enggak ada, saya undang Bapak Ibu, saudara-saudari bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita dan doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Gembala.
kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kalau pagi ini Engkau sudah membangunkan kami, memberikan kami kesehatan, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami juga bersyukur kalau kami boleh ada di tempat ini, menghadap hadirat Engkau untuk memuji, menyembah-Mu. Bahkan kami juga dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami juga bersyukur untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Yosef Antonius yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau pakai beliau untuk memberkati setiap jemaat yang ada di tempat ini. Kami percaya Engkau juga yang akan memberkati beliau dengan berkat yang khusus, bahkan Engkau juga yang tambah-tambahkan hikmat yang daripada Engkau di dalam setiap pelayanan yang Kau percayakan kepadanya. Biarlah dimanapun Engkau tempatkan beliau melayani, di situ nama Engkau yang ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk istri, untuk anak cucunya Tuhan. Engkau juga yang berkati, Engkau pelihara, dan Engkau jamin masa depan mereka. Bapak, kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh diingatkan bahwa kami harus menginvestasikan waktu kami, tenaga kami, kemampuan kami, apapun yang kami miliki untuk semakin melekat kepada Engkau Tuhan. Sehingga dalam kehidupan ini kami boleh memenangkan serangan-serangan iblis yang senantiasa mau menghancurkan kami. Tapi kami percaya ketika kami berjalan bersama Engkau, kami bersandar hanya kepada Engkau, maka kemenangan demi kemenangan kami peroleh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh belajar untuk semakin berakar, bertumbuh hanya di dalam Engkau saja, sehingga kami juga boleh berbuah hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami juga mengucap syukur untuk saudara-saudari kami yang melayani pada pagi hari ini. Biarlah Engkau juga yang memberkati dengan bonus yang khusus, bahkan Engkau juga tambahkan kesetiaan, sehingga kami semua bisa melayani dengan lebih sungguh lagi Tuhan, dengan setia untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak, kami bersyukur juga untuk Ibu Gembala yang ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Engkau yang terus memelihara beliau, Engkau yang terus memberikan kekuatan kesehatan yang baru Tuhan. Biarlah beliau juga semakin Engkau perlengkapi di dalam menggembalakan setiap domba-domba yang Kau percayakan kepadanya. Sehingga setiap jemaat di tempat ini boleh semakin bertumbuh dan semakin dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan untuk saudara-saudari kami yang pagi hari ini tidak bisa hadir. Engkau yang mengetahui keberadaan mereka. Biarlah Engkau juga yang pelihara, memberkati mereka Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang dalam keadaan sakit, kami juga percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang sanggup memberikan kesembuhan dan pemulihan secara sempurna. Bagi kami yang sudah tawar hati, yang sedang undur Tuhan dalam kelemahan rohani, biarlah Engkau juga yang kuatkan. Biarlah Engkau yang terus mengingatkan kami agar kami boleh tetap setia kepada Engkau. Dan kami rindu kalau di minggu yang akan datang kami semua boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji menyembah hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan setiap rangkaian ibadah Natal, baik itu untuk komisi EYT, komisi wanita, komisi sekolah minggu, dan juga ibadah Natal umum dan juga tutup tahun Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu sehingga kami percaya acara demi acara boleh berlangsung dengan baik dan lancar. Kami juga mau menyerahkan untuk setiap hamba Tuhan yang akan melayani pada acara Natal nanti. Engkau persiapkan mereka Tuhan, biarlah setiap mereka boleh mempersiapkan diri dengan baik sehingga pada harinya nanti mereka boleh menyampaikan firman Tuhan yang sesuai dengan kehendak Engkau dan boleh menjadi rema bagi setiap jemaat yang hadir. Kami juga berdoa untuk setiap dana yang dibutuhkan, yang masih ada kekurangan sekitar 500.000. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau yang sanggup mencukupkan setiap dana yang kami butuhkan pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk bangsa dan negara kami yang tahun depan pada tanggal 14 Februari akan mengadakan pemilu. Kami percaya Tuhan, Kau juga yang turut campur tangan
sehingga setiap proses pemilu ini akan berjalan dengan lancar, dengan baik, termasuk dalam masa-masa kampanye di minggu yang akan datang, yang akan mulai. Biarlah Engkau tolong supaya setiap kampanye ini boleh berjalan dengan baik, tidak mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan, yang bersifat anarkis, dan semuanya boleh terlaksana dengan aman, dengan nyaman. Dan kami yakin percaya siapapun presiden dan wakil presiden yang akan terpilih itu sesuai dengan rencana dan kehendak Engkau. Mereka yang mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk membangun bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami juga mau berpisah satu sama lain, biarlah Engkau juga pimpin hantar setiap langkah kami, hingga kami boleh tiba di tempat tujuan kami masing-masing tanpa kurang suatu apapun. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan firman Tuhan hari ini, mari kita lakukan. Kita pakai jam benteng doa yang sudah disediakan. Jangan katakan males. Jangan katakan harinya panas, males jalan. Mendingan nonton. Jangan katakan itu. Tuhan datang, kita nggak tahu waktunya kapan. Itu sebabnya kita yang selalu harus berjaga-jaga. Setiap jam 9 malam, kita bersatu hati berdoa. Dimanapun saudara berada, sejenak. Berikan waktu kepada Tuhan. Investasikan waktu kepada Tuhan. Kita bersama-sama bergandengan tangan, kita berdoa. Untuk gereja kita, untuk jemaat kita, untuk bangsa dan negara kita, dan untuk diri kita juga. Investasikan waktu Tuhan datang, kita tidak. Dia datang, kita yang harus tahu. Sebagai ibu rohani, hanya ini. Saya rindu kita semua. Saya rindu kita semua ada. Itu yang menjadi. Mari kita. Mungkin selama ini kita sudah tidur imannya. Mungkin selama ini kita agak males-malesan. Besok aja berdoa. Jangan lakukan. Apapun setiap jam 9 saya harus berdoa. Apapun yang menjadi kegiatan, tinggalkan. Berdoa bersama. Kita ingin maju, kita ingin bangun. Kita ingin sukses bersama. Terima kasih. Yang mengingatkan kembali, yang menyentakkan, bangkit Tuhan buat sanggup. Kristus yang diberkati, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dengan kerendahan hati kami menyerahkan seluruh doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Selamat duduk, selamat bisa teduh. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.